warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihah ala ma nawayna wa jami' ahlina min umurina ad-diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wal Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi Allah ta'ala wa ila arwahi jami' ahlina min ajdadina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa khalatina wa akhwalina wa ila arwahi jami' jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan wa jami'al qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat anna Allah ta'ala yatabashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa yuwassi' madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil amin tadhakuri jiranim bidhi salami mazastadam anjara min muklatim bidami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'an karami Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun para orang tua hujjajul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah ta'lim kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kuliah subuh kita pada kali ini tentunya masih melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang bersumber dari tafsir Al-Baghawi. Insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama surah Al-Baqarah ayat 62 sampai ayat 64.
Yaqulu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi, wan nasara, dan juga orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang yang menyembah bintang. Di samping mereka juga meyakini Allah sebagai Tuhannya. Man amana billahi wal yaumil akhir, mereka benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Wa amilas salihah, bukan hanya sekedar beriman, tapi juga wa amilas salihah, dan melakukan amal kebajikan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Maka Allah katakan mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan juga rasa sedih. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil perjanjian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat ini gunung Tursina kepada orang-orang Yahudi, sambil Allah berfirman, khudzu ma atainakum, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kamu sekalian. Maka surah Al-Baqarah ayat 62 yang Allah katakan sesungguhnya orang-orang beriman dan juga orang-orang Yahudi, walladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang Yahudi dengan beberapa panggilan. Yang pertama, kalimat Yahudi itu sendiri yang kita sudah ketahui berasal dari kalimat Yahuza. Zalnya itu diubah menjadi dal, kemudian menjadi Yahudi. Dan Yahuza itu salah satu putra Nabi Yaqub alaihissalam. Maka kalimat Yahudi itu adalah penisbahan kepada salah satu putra Nabi Yaqub alaihissalam. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang Yahudi itu dengan Bani Israel. Bani itu artinya keturunan. Ya. Israel, Isra artinya hamba, abad. Il artinya Allah. Jadi Banu Israel itu artinya keturunan hamba Allah. Dan Banu Israel itu atau Israel itu sendiri adalah salah satu panggilan dari Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub itu panggilannya apa? Israel. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil bangsa Yahudi selain Yahudi itu sendiri, yang kedua Bani Israel. Allah juga menjelaskan
orang Yahudi itu dengan panggilan lain, yaitu walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Hadu itu sendiri artinya malu ila dini Musa, yaitu mereka yang cenderung atau condong kepada agamanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu artinya hadu. Yang pertama diartikan condong kepada agama Nabi Musa. Yang kedua, kalimat hadu itu sendiri diartikan menurut Al-Imam Baghawi itu di dalam tafsirnya bima'na raja'u ba'da ibadatil ijil. Artinya hadu itu artinya mereka kembali taubat kepada Allah setelah mereka menyembah patung anak sapi yang telah kita bahas beberapa pertemuan lalu. Mereka bertaubat, maka Allah katakan dengan panggilan walladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Umar, dikatakan hadu li'annahum yatahawwadun aw yataharrakun. Dikatakan mereka dengan panggilan hadu artinya mereka adalah orang-orang yang menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, kemudian Allah gerakkan itu yang namanya bumi dan langit ketika Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai kitab suci orang-orang yang Yahudi. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang apa? Yahudi. Selanjutnya Allah katakan wan nasara, dan juga orang-orang apa? Nasrani. Kalau bahasa Injilnya itu Nasara Nazaret. Dan Nasara ini sendiri sebenarnya min asma'il qaryah, salah satu nama desa ataupun nama kampung. Jadi Nasrani atau Nasara di dalam Al-Quran ini sebenarnya itu adalah nama apa? Nama desa ataupun nama kampung, bukan nama agama. Yahudi itu adalah penisbahan kepada putra Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yahuza, kemudian menjadi Yahudi. Zalnya dirubah menjadi dal. Ini bukan sebuah agama. Nah, pertanyaannya kemudian, agama para nabi dan rasul terdahulu itu agamanya apa yang dibawa? Jadi dinul anbiya'i wal mursalin itu adalah dinul Islam. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu, yaitu dinul Islam. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan agamanya Nabi Musa agama Yahudi, ya salah. Ada orang mengatakan agamanya Nabi Isa itu agamanya apa? Nasrani, itu apa? Salah.
Jadi agamanya Nabi Musa dan Nabi Isa sudah pasti dinul Islam. Maka para ulama menjelaskan ada dinul Islam al-am wa dinul Islam al-khas. Agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu ada dua. Islam secara umum diartikan bahwa seluruh para nabi dan rasul semuanya membawa satu agama, yaitu apa? Islam. Dan itu sudah dibuktikan oleh teknologi berbasis ChatGPT, di mana ada mu'allaf wanita Eropa, di mana kita bisa menyaksikan saat ini berlomba-lomba untuk memeluk agama Islam, karena memang informasi kebenaran Islam itu sudah terjawab melalui teknologi yang bernama ChatGPT. Dia bertanya kepada ChatGPT, apa sebenarnya agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, terutama agama Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Ya, dijawab adalah dinul Islam. Jadi sangat keliru kalau seandainya ada orang mengatakan agama apa yang dibawa oleh Nabi Musa? Agama Yahudi. Sangat keliru kalau orang mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agama Nasrani. Ya, keliru. Yang dibawa adalah agama Islam secara umum para nabi dan rasul. Kalau agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Islam secara khusus, karena memang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya, baik yang terdapat di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil, maka diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi Yahudi itu bukan agama, Nasrani itu bukan agama. Nasrani adalah nama salah satu kampung yang kemudian dinisbatkan, disenderin kalimat tersebut kepada Nabi Isa. Yahudi itu bukan sebuah agama, tapi memang nama salah satu putra Nabi Yakub, zalnya dibuang, dirubah menjadi dal, dinisbatkan kepada Nabi Musa. Maka banyak orang memahami bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Yahudi. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah agama apa? Nasrani. Itu adalah kekeliruan. Di dalam ayat ini Allah katakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Berarti tersendiri ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, itu yang pertama. Walladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan juga orang-orang Nasrani. Tersendiri, Pak. Orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, wasabiina, dan orang-orang sabiin. Orang-orang sabiin itu adalah kelompok masyarakat yang mengaku beragama, yang mengambil satu ajaran Yahudi, satu ajaran Nasrani. Jadi mencampur adukan seluruh ajaran-ajaran agama. Di samping mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhannya, tapi mereka juga mencampur adukan ajaran mereka, dan juga mereka menyembah yang namanya apa? Bintang-bintang. Menyembah matahari. Di pagi hari saat matahari keluar, di siang hari saat matahari tergelincir, di sore hari saat matahari apa? Terbenam. Itu as-sabiin.
Jadi tersendiri-sendiri nih. Ada berapa kelompok? 4 kelompok. 1 amanu, yang kedua hadu, orang Yahudi, yang ketiga an-nasara, orang-orang Nasrani, yang keempat was-sabiin. Untuk membantah bahwasanya para nabi itu bukan beragama Yahudi dan juga bukan beragama Nasrani, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 67. Yaqulu ta'ala fi kitabih ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifa. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifah. Nabi Ibrahim itu adalah hanif. Hanif itu adalah bersih, suci dari perbuatan syirik, apalagi menyembah apa? Berhala. Maka bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 62 ini terjadi perbedaan pendapat. Ada 2 kelompok. Ketika memahami ayat ini, sesungguhnya orang beriman dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani dan juga sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Mereka yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kiamat lalu beramal soleh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan khauf, rasa khawatir, dan juga mereka tidak merasa sedih. Artinya kalau orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani dan juga sabiin, kemudian kalau mereka beriman kepada Allah, meyakini Allah sebagai apa? Tuhannya, terus beriman kepada hari kiamat, lalu dia berbuat baik, sama-sama masuk surga. Itu pemahaman ayatnya begitu, arti ayatnya. Nah ini bahaya Pak kalau misalnya tidak diperhatikan dalam memahami ayat ini. Makanya ada 2 kelompok. Kelompok pertama ini kelompok liberalis. Kelompok liberal itu artinya satu kelompok memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim secara bebas, secara terbuka, melihat sisi-sisi kemanusiaan. Ataupun kelompok liberalis ini disebut juga dengan kelompok inklusif, kelompok terbuka. Jadi memahami ayat suci Al-Quranul Karim tanpa mempertimbangkan tafsir-tafsir klasik ataupun kitab-kitab tafsir turos, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Itulah kelompok liberalis dan inklusif. Dan ayat 62 ini dari surah Al-Baqarah itu menjadi sorotan khusus dari kelompok liberal dan juga kelompok inklusif ini. Dahulu tahun 80-an itu digagas ulang oleh salah seorang pemikir Islam di Indonesia, sudah meninggal dunia orangnya, dengan panggilan Cak Nur atau Nur Khalis Majid. Sangat ramai karena beliau dan kelompoknya menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 62 ini secara umum, Pak, terbuka sudah. Pokoknya kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, baik itu orang mukmin, orang Yahudi, ya, orang Nasrani, orang Sabiin, terus dia beriman kepada Tuhan, terus dia berbuat kebajikan, semuanya sama-sama masuk ke dalam apa? Surga, gitu loh.
Bahaya nggak begini pemahamannya? Bahaya, Pak. Yang pertama bertabrakan dengan surah Al-Imran ayat 85, yaqulu ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa orang yang mencari selain agama Islam, fala yuqbala min, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jadi Islam itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya agama. Innad dina indallahil Islam. Kalau di sini tidak, Pak. Di ayat ini umum, Pak. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang agama apapun, kalau dia punya Tuhan terus dia berbuat kebajikan, bisa sama-sama masuk ke dalam apa? Surga. Ini umum ayatnya. Maka ayat ini dibuka oleh kelompok mereka. Padahal pertama bertentangan dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, bahayanya ini adalah orang akan meyakini bahwa semua agama itu apa? Sama. Oh, berarti Yahudi, orang beragama Yahudi dan Nasrani dan juga agama lain bisa masuk ke dalam apa? Surga. Termasuk orang yang beriman. Kalau agama semua sama, bahaya, Pak. Ini kan pemahaman liberal dan juga inklusif bahwa agama itu semua sama. Agama itu semuanya benar. Ya benar menurut keyakinannya masing-masing. Dan kita orang Islam, orang beriman itu tidak akan pernah memusuhi orang yang beragama Yahudi, Nasrani atau agama apapun, apalagi kita berada di negara Republik Indonesia. Cuma kita sebagai orang mukmin secara khusus dalam rumah tangga kita itu wajib kita jelaskan. Dalam memahami ayat ini, kelompok pertama mengatakan bahwa semua agama sama, orang yang beragama apapun punya sama-sama kesempatan masuk ke dalam surga. Bahwa pluralisme agama, mengatakan agama semua itu sama, ini berbahaya. Secara tidak langsung menghinakan posisi kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menghinakan kedudukan Nabi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa agama ini, yaitu Islam, yang didukung dengan kitab suci Al-Quran sebagai kitab yang sangat sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Sehingga Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman ini wajib diimani. Makanya menurut para ahli tafsir terdahulu seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari, termasuk Al-Imam Al-Baghawi, mengatakan bahwa orang-orang yang beriman di ayat 62 ini adalah orang-orang beriman zaman dahulu sebelum diangkatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman terdahulu sebelum Nabi Muhammad diangkat apa? Menjadi rasul, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Maka kita memberikan nama orang-orang tersebut itu adalah ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Orang yang hidup pada zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada kekosongan apa? Nabi atau Rasul yang cukup lama. Sehingga orang-orang yang beriman yang hidup pada saat itu, di mana mereka meyakini Allah itu sebagai apa?
Tuhan dan tidak berbuat syirik ataupun menyembah berhala, maka mereka dianggap sebagai ahlul fatrah. Siapa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang mencari agama, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu nabi ataupun rasul belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Antara lain adalah rahib bahiro. Orang kampung kita nyebutnya adalah pendeta buhairo. Benar gak? Ini ahlul fatrah, masuk ke dalam surga. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu masih kecil ketika dibawa oleh mamangnya untuk berniaga berdagang ke Syam, dan disaksikan oleh pendeta ini nubuah ataupun kenabian yang ditulis di dalam Injil, yang kemudian pendeta ini meminta kepada paman Nabi untuk membawa Nabi pulang ke kota Mekah karena sedang dicari dan ditunggu oleh orang-orang Yahudi, khawatir akan dicelakakan oleh mereka. Dan ini sebagai ahlul fatrah, termasuk mamangnya istri Rasulullah SAW, yaitu Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad belum diangkat jadi rasul. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, di mana itu adalah wahyu yang terberat, seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena malaikat Jibril menampakkan wujudnya, sehingga Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah dialog tanya jawab, konsultasi kepada paman Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Siapakah itu? Maka kata Waraqah bin Naufal, hadzan namus, ini adalah malaikat Jibril seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Sehingga kata Waraqah bin Naufal, suatu saat nanti kamu akan terusir dan diusir oleh orang-orang sekitarmu, dan itu terbukti. Jadi Waraqah bin Naufal termasuk pendeta Bahira, termasuk Salman Al-Farisi yang kemudian bertemu dengan Nabi. Sebelumnya Salman Al-Farisi dari Persia ini mencari tauhid juga. Dan ketika ada pendeta bahwasanya telah muncul Nabi di akhir zaman, maka Salman Al-Farisi mencari Nabi Muhammad SAW, yang kemudian beriman. Termasuk kalau kita baca di dalam surah Yasin itu, tepatnya di ayat 20, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kalau kita baca surah Yasin, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, ini menceritakan salah seorang hamba Allah yang hidup pada zaman dahulu kala, bernama Khabbab bin Najjar, seorang tukang kayu. Dia benar-benar mencari agama, sehingga dia menghindari untuk menyembah berhala, mencari nabi. Dan dia hidup, dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan beriman kepada Nabi Yahya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang berat kepada Khabbab bin Najjar ini, sehingga dibunuh pada masa hidupnya karena dia beriman kepada Allah. Maka ahlul fatrah adalah orang-orang yang hidup di mana para nabi ataupun rasul itu belum diturunkan, belum diutus kembali, seperti Waraqah bin Naufal, seperti Khabbab bin Najjar, termasuk pendeta Bahira, dan diyakini mereka itu adalah masuk ke dalam surga insya Allah.
Jadi orang yang beriman di sini adalah sebelum diutus dan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi apa? Rasul. Nah, kalau sudah diangkat Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, maka diwajibkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani atau agama apapun untuk beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi, yaitu di kota Madinah, mereka memang dianggap sebagai ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ahlul kitab itu ahlul kitab artinya orang yang punya kitab suci, yaitu umatnya Nabi Musa dan juga umatnya Nabi Isa, yang dikenal dengan orang-orang Yahudi dan juga dikenal dengan orang-orang Nasrani. Maka ahlul kitab ini hanya dibatasi oleh Yahudi dan Nasrani. Kalau kaum liberal mengatakan ahlul kitab itu bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Agama apapun bisa dibilang apa? Ahlul kitab, karena punya kitab apa? Suci. Padahal maksud dalam Al-Quran itu, maksud daripada ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun Sabi'in di sini, ini terjadi perbedaan pendapat. Termasuk ahlul kitab atau tidak, tapi yang kuat adalah Yahudi dan Nasrani. Dan itu pun menurut para ulama dikatakan orang Yahudi dan Nasrani dikatakan ahlul kitab apabila mereka tidak melakukan yang namanya perbuatan syirik. Mereka tidak mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Orang Yahudi tidak mengatakan bahwasanya Uzair itu sebagai anak Allah. Maka mereka dibilang ahlul kitab, dan juga mereka belum melakukan pemalsuan terhadap isi kitab Injil dan juga termasuk kitab apa? Taurat. Maka mereka dibilang ahlul kitab. Oleh karenanya fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bagaimana hukum seorang lelaki menikahi wanita apa? Ahlul kitab. Nah, itu di dalam fatwanya Majelis Ulama menjelaskan meskipun ada ayat yang membolehkan seorang pria menikahi wanita apa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tapi berdasarkan kehatian dan juga kekhawatiran untuk masa depan anak dan keturunan mereka terkait dengan agama yang akan dianutnya, maka Majelis Ulama Indonesia mengharamkan nikah beda agama. Jadi sebenarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah jelas bahwasanya seorang pria muslim diharamkan, tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita non muslim. Kalau yang pria muslim aja kagak boleh, apalagi wanita muslimah dinikahi oleh pria non muslim. Maka pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana kehidupan rumah tangga yang di dalamnya itu ternyata multi agama. Bapaknya Islam, maknya non muslim. Anaknya beragama A, yang paling tua, yang nomor 2 lain lagi agamanya. Maka berdasarkan itu, maka Majelis Ulama Indonesia sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan fatwa ini untuk kebaikan keturunan dan juga keyakinan agama keluarga ini. Dilarang tuh ya untuk menikahi wanita non muslim. Maka dengan demikian dari ayat 62 ini
Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sesuai dengan pendapat para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Nasrani, was-sabiina dan juga orang-orang yang menyembah bintang, man amana billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah maksudnya mereka meyakini Allah itu sebagai satu-satunya apa? Tuhan. Dan beriman kepada hari kiamat, wa amilas salihan, dan juga berbuat apa? Amal kebajikan. Syaratnya mereka itu kalau sudah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul harus mengucapkan kalimat syahadat dan mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi apa? Akhir zaman, penutup para nabi. Mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka akan mendapatkan yang namanya jaminan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi begitulah memahami surah Al-Baqarah ayat 62. Jangan sampai ayat ini kalau tidak dijelaskan dengan benar, maka orang akan menyamakan agama itu semua apa? Sama. Di ayat selanjutnya seperti yang sudah kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kitab Taurat itu, Allah benar-benar mengangkat yang namanya Gunung Tursina yang ada di Mesir kepada orang-orang Yahudi. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum. Kami angkat yang namanya Gunung Tursina ini. Allah katakan khudhu ma atainakum, ambillah kitab Taurat ini, ikuti perintah-perintahku. Di belakangnya itu ada lautan, di depannya ada api. Sehingga mau tidak mau orang Yahudi itu ketika Allah katakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan yang namanya kitab Taurat melalui Nabi Musa yang kemudian diberikan kepada orang-orang Yahudi, sampai Allah mengangkat yang namanya gunung apa? Tursina kepada orang-orang Yahudi ini. Summa tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kamu sekalian wahai orang-orang Yahudi, ketika diturunkan yang namanya kitab Taurat tetap saja kamu berpaling dari Allah, berpaling dari Nabi Musa. Falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmat Allah, kamu termasuk orang-orang yang rugi. Maka salah satu akhlak orang-orang Yahudi itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah yang seperti yang sudah kita bahas kemarin, dan ke depan nanti masih membicarakan bagaimana perilaku orang-orang Yahudi ketika mengambil perjanjian kepada Allah melalui Nabi Musa dan juga melalui kitab Taurat. Itu kita bisa lihat nanti. Seperti yang kemarin sudah kita bahas bagaimana mereka ketika dipinta oleh Nabi Musa yang dititipkan kepada Nabi Harun agar supaya ini dijagain orang-orang Yahudi jangan menyembah Tuhan selain Allah, yang kemudian mereka buat yang namanya patung apa? Patung sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa naik ke Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam untuk menerima wahyu tersebut, dan ketika Nabi Musa turun disaksikan oleh Nabi Musa bahwa mereka sudah berubah. Mereka menyembah patung apa? Patung sapi. Nah, di ayat ini Allah tegaskan kembali bahwa Allah ketika mengangkat yang namanya kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi itu, sampai Allah katakan wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat gunung Tursina agar kamu mau itu menjalankan perintah apa? Allah. Mudah-mudahan saja dari ayat
62 dan diakhiri dengan ayat 64 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, karena memang kita tidak akan bisa pernah masuk ke dalam surga dengan mengandalkan amalan ibadah kita, tapi dengan rahmatullah wa fadluh, yaitu dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Sebelum saya tutup, marilah bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.